Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat, oh siap. Ribuan kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA kantor DPC PDIP Kabupaten Subang. Ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia, apa yang dia urus sama dia, kan gitu ya Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Sosok sentral di PDI Perjuangan yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto terseret 2 kasus sekaligus, yakni kasus dugaan suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku yang sampai hari ini masih buron, dan yang kedua adalah kasus suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Nah, bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan kali ini kita akan mereaction, menyaksikan bersama, dimana setelah pilkada kemarin, kita tahu bahwasannya Jawa Tengah hancur lebur kandang bantengnya. Nah, tahu kan siapa pimpinan Panglima di Jawa Tengah dari Banteng? Bambang Pacul. Banyak masyarakat yang mengapresiasi keberanian Bambang Pacul ya, karena dia ini kayaknya fair ya. Bilang kalau Jokowi itu orang baik, jangan dilawan. Nah, karena kalah di Jawa Tengah di kandangnya sendiri, nah Bambang Pacul ini mendapatkan hujatan dari simpatisan para Banteng sendiri. Bahkan Bambang Pacul ini siap keluar dari PDI, siap dipecat ya. Dan ingatkan Marwar Sirait yang mengadakan sayembara kalau menemukan atau menginformasikan keberadaan Harun Masiku dapat hadiah 8 miliar dari uang pribadinya. Nah, si Deddy Sitorus nggak terima. Kader-kader Banteng ini kayaknya sudah ketar-ketir karena Bang Ara atau Marwar sendiri, dia yakin banyak elit-elit ya, mungkin elit-elit di Banteng sendiri yang terlibat. Siap-siap ya untuk Pak Sekjen, Pak Hasto nangis lagi nih kayaknya nih ya. Dan langsung saja kita simak videonya. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul, oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tapi begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat, oh siap. Pak Jokowi punya nyali nggak? Oh sangat bernyali. Gimana Pak Jokowi? Anda memang percaya? 9 tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Jokowi jadi presiden. Saya percayalah. Kalau sampean kenal, punya nyali. Dan jadi loh, dan dicintai rakyat, lu mau ngomong apa? Itulah kekuatan Korea. Luar biasa. Saya nggak tahu nih siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini, pasti ada yang bertepuk tangan. Nah, menurut Abang gimana? Bambang Pacul dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia, ya. Kalau kalah dia yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan itu kan gitu. Ya, untuk apa? Untuk sampai ke telinga Bu Mega. Nah, ini Abang nggak ngomong. Supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Kalau menang tidak dapat tepuk tangan, kalau salah semua tunjuk makin parah. Serangan terhadap Bambang Pacul
Ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega Tidak ketua umum lagi. Apapun yang dilakukan oleh Bambang Pacul, oleh tim-tim yang Puan, itu pasti dilecehkan. Bahkan dianggap tidak berbuat apapun itu. Itu pasti. Dan nilainya dia kurangilah bobotnya itu. Karena ini kan pertarungan untuk merebut kupingnya Bu Mega. satu itu. Kedua tuh siapa yang dipercaya untuk menjadi ketua umum nanti Selanjutnya. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa kesatria, bukan yang berjiwa Korea. Dan yang terakhir, selamat ya untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang berhasil menang 1 putaran di Jakarta. Juga untuk Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Ribuan kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA kantor DPC PDIP Kabupaten Subang. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat mendatangi kantor DPC PDIP Kabupaten Subang untuk menyampaikan pengunduran diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota. Alasan pengunduran diri selain karena merasa tidak nyaman, juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang akan datang. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menyatakan tidak ambil pusing dengan mundurnya ratusan kader. Ciko menyatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa. Misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini, yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang-menerang. Ya,
Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. Dunia politik. 8 miliar udah ada yang itu belum? Sayembara, Bang. Yang mana? Sayembara 8 miliar kasus Harun Masiku. Ya, kan begini. Kan sudah disampaikan oleh KPK, itu oke kan? Betul kan? Kamu udah lihat. Jadi silakan dilaporkan kepada penegak hukum, ya. Kan kita warga negara yang baik. Masa ada kasus besar kayak begitu? Ini negara besar, ya. Partisipasi publiknya tinggi, ya. Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya. Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik, ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu, ya. Tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Oke, kita tanya KPK, apa benar kayak gitu? Pertanyaan pertama, ini terkait dengan adanya sayembara ini yang sedang ramai di X ya, dari Pak Menteri, yang menawarkan uang sejumlah 8 miliar ya, bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi keberadaan saudara HM. Bagi kami tentunya sangat mengapresiasi dari apa yang sampaikan oleh Pak Menteri, karena saudara HM saat ini juga sedang kami cari. Sering kami sampaikan di sini himbauan baik kepada masyarakat, kepada rekan-rekan jurnalis juga, apabila rekan-rekan mengetahui keberadaan saudara HM agar diinformasikan kepada kami. Jadi tentunya ini juga menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus fokus mencari yang bersangkutan. Mudah-mudahan juga dengan adanya sayembara ini di X ini bisa memberikan dampak yang lebih positif dalam penanganan perkara yang sedang kami tangani, khususnya saudara HM. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware terhadap lingkungannya, dan mungkin yang selama ini tidak begitu tertarik dengan saudara HM sekarang menjadi lebih tertarik. Artinya bisa memberikan informasi gitu kepada kita. Itu saja. Kemudian yang 5 alasan kenapa saya tidak memilih PDI. Karena PDIP Perjuangan itu yang pertama, backgroundnya merah berarti dia pemberani. Yang kedua, ada garis lingkaran hitam berarti itu perkumpulannya orang-orang yang lemah imannya di dalam beragama. Yang ketiga, simbolnya hewan banteng. Banteng itu hewan yang keras hati. Yang keempat, matanya merah, artinya dia marah karena dendam. Yang kelima, mulutnya moncong putih, itu tanda kemunafikan. Bila ia berkata suka berdusta, bila ia berjanji suka mengingkari,
Bila ia diberi amanah suka berkhianat. Itu yang membuat saya tidak suka dengan PDIP Perjuangan. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Sari kosong. Koma Arliani ada kodam Nyiblorong. Dia akan hadir menggunakan keris ya ketika ada hal yang mengancam tubuh kamu. Udah nyebar sembako, serangan Fajar, didukung presiden, mantan presiden. Saya tinggal balikin aja buat masnya ini. Sudah menyebarkan serangan Fajar juga di mana-mana. Dan juga menyebarkan gas melon sembako bergambarkan Bapak Andika dan calon wakilnya. Tapi kok kalah di kandangnya sendiri? Malu-maluin aja. Sudah didukung oleh Amin Rais dan kelompoknya. Di tempat daerah saya tinggal Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menang telak atas pasangan Bapak JJ Wiradinata dan Bang Rona. Kang Deddy Mulyadi mendapatkan 61% suara. Sedangkan yang diusung oleh PDIP hanya mendapatkan 9% suara. Ya, kalah telak. Juga di Medan, Jawa Timur, dan Banten. PDIP itu kalah semuanya. Pokoknya di tahun 2024 ini, PDIP ini hancur lebur oleh siapa? Oleh para kader-kadernya sendiri yang seringkali memframing negatif keluarga Pak Jokowi. Akhirnya imbasnya terkena siapa? Terkena diri sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan aktif mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PDI Perjuangan. Mulai dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian disusul penggeledahan kantor dan rumah Wali Kota Semarang, Hefia Rita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Kemudian yang terakhir ada penggeledahan di rumah anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yakni Herman Heri. Benarkah sebetulnya KPK sengaja membidik para kader Banteng jelang momen pilkada atau KPK memang sekedar menjalankan tugasnya secara profesional karena punya bukti yang jelas? Berikut kami paparkan lebih jauh siapa saja sebetulnya 3 kader PDI Perjuangan yang terseret kasus di KPK. Kita mulai dari yang pertama, sosok sentral di PDI Perjuangan yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto terseret 2 kasus sekaligus yakni kasus dugaan suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku yang sampai hari ini masih buron, dan yang kedua adalah kasus suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dalam kedua kasus itu, Hasto masih berstatus sebagai saksi. Kemudian dalam kasus DJKA, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK alias mangkir pada hari Jumat tanggal 19 Juli lalu, dan KPK menjadwalkan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Hasto.